Curhat dong des, oh curhat dong. Dunia jadi lebih terang saat hati dan mulut sefrekuensi. Curhat dong des, oh curhat dong. Curhat dong Des. Saya kedatangan perempuan cantik. Masya Allah, tabarakallah. Halo Mei, apa kabar Mei? Alhamdulillah baik. Kemana aja Mbak Mei? Kemana aja? Ada aja di rumah. Ya di rumah aku tuh apa ya, full time mom, tapi menyibukkan diri tetap karena perempuan harus berdaya. Jadi sedikitnya harus tetap ada di apa namanya, di dayakan gitu, apapun yang kita bisa. Tapi kan masih jalan kan? Masih jalan. Sebagai influencer. Masih harus. Follower Instagram lu banyak juga kan? Alhamdulillah tidak mudah. Endorse masih lancar. Lancar alhamdulillah. Sebenarnya semua pekerjaan alhamdulillah lancar. Cuma apa ya, sekarang kan fokusnya itu Adi kan udah punya keluarga ya aku. Jadi prioritasnya tetap Tapi family. Mei, kamu makin cantik Mei. Pakai kerudung gitu. Gitu ya. Sumpah. Masya Ya, Allah. tapi masih nyanyi kan? Masih nyanyi. Masih Aku nyanyi. malah karena kan kemarin lagi kampanye kan di mana-mana. Itu aku sibuk banget karena kalau penyanyi ya, kalau artis penyanyi itu pasti setiap kampanye, pilkada, pilpres apapun itu pasti rame banget jobnya. Jadi aku kemarin lagi sibuk itu. Waduh, anak-anak lu ditinggal dong. Kalau ya, nah itu Giliran papanya atau nenek. jadi kalau karena emang aku nggak pakai babysitter, jadi emang ngurus berdua sama suami. Kalau anak-anak dan mama kan dekat, papa kan dekat rumahnya, jadi mereka juga jaga. Nggak sering sih, kadang juga dibawa anak-anak kalau yang dekat. Iya, tapi gitu. papa mama juga pasti senang karena dia kan sudah Happy. pensiun. Happy. Dan tahu sendiri kan kalau papa mertuaku itu memang ya ayahku, papa mertuaku itu senang banget entertain. Oh bener. Ya, jadi kalau diajak aku manggung tuh seneng banget Jadi gitu. keluarga entertain ya Keluarga kamu ya. entertain. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Mai, lu asli Bandung kan? Kalau darah aku dari Garut. Oh, orang Garut, Ya, Mame teh. ya ayah mama Garut. Hmm. Tapi aku lahir di Bandung. Jadi ya Bandung Garut. Tapi ayah udah di sini kan tinggalnya Iya, kan? iya. Di Iya. mana sih tinggal? Dari kecil aku tinggal di Jalan Luna di Jenderal Sudirman. Orang Jalan Jenderal Sudirman Jenderal kamu teh? Sudirman, Gang Luna. Oh. Di situ. Mertua saya juga di situ. Oh iya. Iya di Haji Alpi tapi. Oh iya, dekat-dekat. Deket nih. Dekat. Oh. Gitu lalu pindah ke sini semenjak menikah, pindah ke Sayat itu. Iya. Semenjak menikah. Jadi dulu sebenarnya kalau dengar Sayat itu kayak luar negeri gitu. Haji jauh aja. Tapi Karena kan aku di kota, jadi kayak ke sini tuh dulu kan pakai sama mama tuh ada saudara kan di sini pakai angkot jauh macet. Itu daerah apa Mei, sih gitu? Pelosok, Mei. Tapi ini gerbang gerbang pemerintahan kabupaten. Iya, tapi begitu aku tinggal di sini, ya kan kalau udah biasa kan deket ya jadinya. Terus ternyata ya rame juga dan makin lama juga berkembang di sini. Jadi ya betah-betah aja gitu. Kalau kamu tetangga di Jalan Luna mah kan ada jarang-jarang gitu ya. Kalau di sini mah renyeknya. Dan di sana juga ada padatnya juga. Oh, padat juga ya Jalan Di sana Luna. juga ada padatnya juga. Padat juga. Tahun berapa sih di Sayati? Di Sayati berarti tahun 2017 ya, semenjak Udah lama juga ya? 6 tahun. 7 Iya, mau 7 tahun. tahun Udah ya, mau 7 7 tahun, tahun ya. iya. Terus kalau sekolah masih di kota juga kan? Sekolah aku masih di kota, terakhir di kota. Di mana ya, Pak? SMA di Pasundan 3, SD Bandung Kulon, terus SMP di SMP 23 Bandung. Jadi Pasundan 3 teh alma maternya Sule ya? bukan ya kayaknya. Bukan, nggak tahu deh. Pasundan 3 tuh yang di Di Kebon Jati. Oh, yang di Ponjati. Ya, cuma aku sempat kuliah di kalau dulu STSI stasiun kan, Bandung. dekat stasiun. Stasiun. Dulu aku sempat kuliah di STSI Bandung, kalau sekarang ISBI. Nah, di sana itu Sule, Rina Nose, Argo, banyak di sana. Itu Nah, tuh seniman kamu tuh di Sunda. ISBI ya? Dulu. Tapi aku nggak lulus di sana. Kenapa nggak lulus? Karena keburu sibuk. Kalau Sibuk dulu sibuk. ngartis. Jadi pas gabung sama label itu sebenarnya dari SMA sih, cuma pas
masuk kuliah semester 4 tuh baru out karena udah keburu sibuk di dunia entertain, pindah ke Jakarta dan lain-lain. Jadi belum sempat menyelesaikan, waktunya udah kayak diteleponin terus sama label? Enggak, diteleponin terus sama pihak kampus. Nah iya kumaha teruskan mau kuliah teh gitu. Cuma aku masih ntar apa ya? Gede aja gitu juga. Oh gitu. Kamu jurusan apa? Karawitan. Dulu karawitan. Oh jadi ke budaya tradisional iya, juga? Iya budaya tradisional. Meskipun sebenarnya nggak terlalu suka sih, tapi ya kan gitu kadang-kadang kuliah tuh jurusannya apa, kerjanya apa. Tapi masih nyambung sih, entertain kan. Tapi by the way, kamu bisa ngerasain feel-nya bahwa nih gue bakat nih kayaknya pertama di nyanyi misalnya tuh ya. Iya. Itu sejak SMA atau enggak, dari kecil. Emang dari kecil udah tampil gitu. Udah iya, emang udah centil dari kecil. Jadi aku kalau misalnya sekarang nggak berhijab, aku takutnya kecentilan. Aku takutnya apa namanya? Enggak, out tapi of kan ada control gitu. Cantiloga ya, Sari. Iya. Sari. Centil Sari. Cuma emang aku dari kecil emang udah seneng perform, udah seneng jadi pusat perhatian orang gitu, udah seneng menampilkan potensi gitu, seneng aja gitu. Itu ada terah nggak atau apa turun dari siapa? Dari ayah, dari mama. Ayah penyanyi? Ayah penyanyi band dulu. Sumpah? Iya, mungkin kalau ada yang kenal yang nonton Dedi Abuy atau Dedi Pras itu pasti pada kenal sih kalau angkatan Bandung, ayah. Ya? Iya, di Bandung. Di Bandung. Kayak zamannya siapa ya Dedi Abuy ya? Jadi emang bandnya anak Slogi juga tahu kalau di sini. Oh ya? Oh, jadi dari papa ya? Iya, jadi aku dilatih sama ayah nyanyi, terus kalau ikut-ikut lomba dilatihnya juga sama ayah gitu. Jadi dari kecil tuh modeling, seni sastra udah suka, bikin puisi sampai numpuk gitu bukunya, terus jadi senang bikin lagu juga. Terus udah gitu kalau nyanyi udah jelas ya, nyanyi sekeluarga pada bisa nyanyi. Terus jadi poinnya bukan juga. hanya nyanyi ya, jadi seni aja ya. Seni keluarga kamu emang udah suka semua. Iya, gitu? udah suka semua. Dan yang menjadi fokus buat Meme sendiri itu nyanyi. Kalau aku besar nama Imeme itu dinyanyi sih. Oh ya? Dinyanyi, tapi sempat juga acting di beberapa judul sinetron TV gitu sempat. Casting host gitu juga, iya. Dan itu mulai dari nol, Jadi dulu zaman jadi figuran juga ngalamin gitu. Jadi itu masih umuran pas kuliah tuh. Belasan lah. Dari SMP juga udah mulai. Pantesan kuliah lu nggak beres kalau gitu mah, karena lu mungkin udah disibukkan dulu, langsung disibukkan sama apa ya? Apa namanya tuh? Dasar atau apa namanya tuh passion lu iya. tuh udah langsung disibukkan sama itu. Jadi bukan dari kuliahan lu punya dasar itu tuh ternyata bukan. Ya. Dan sebenarnya pas kuliah di ISBI itu kan si dosennya itu memang kegiatannya ya kalau nggak manggung manggung di dalam negeri, ke luar negeri kayak gitu aja. Dan aku dengan nggak kuliah pun kerjaannya ya sama kayak gitu, cuma lebih ke mungkin pengetahuan akademiknya nggak sebagus yang sudah lulus gitu ya. Terus kayaknya dulu sebenarnya basically kuliah di sana bukan karena pengen banget di situ, karena ada itu gitu. Sih yang penting aku pengen kuliah gitu. Dan dulu kan orang tua tidak udahlah kerja aja, nggak usah kuliah gitu. Kayak sistemnya masih orang tua zaman dulu yang ngapain lah kuliah, anak perempuan mah udah kerja aja gitu. Cuma akunya yang menggebu gitu, aku harus berpendidikan gitu, meskipun aku misalnya entertainer tapi harus berpendidikan. Sekarang pun aku masih ada jiwa untuk belajar, dan selalu aku tanya suamiku ya, aku senang baca buku, senang pokoknya upgrade ilmu lah gitu. Makanya masih punya semangat untuk pengen kuliah gitu. Cuma kayaknya bukan di karawitan, karena kayaknya untuk mempelajari seni tradisional aku nggak terlalu interest gitu. Jadi untuk hal yang lain kayaknya kalau kuliah jurusan lain gitu. Jadi passion apa yang sebetulnya sekarang kamu lagi sasar dan belajari lagi gitu? Lebih ke manajemen gitu, atau ya manajemen bisnis gitu, kayak gitu. Karena kan kedepannya aku sama Iyang kan kita punya bisnis gitu, kita punya usaha, jadi akan bermanfaat di situ kayaknya ilmunya. Terus juga aku bisa ajarin ke anak-anak. Pokoknya itu aku suka sesuatu yang menyangkut banyak orang, ketemu orang baru gitu. Terus komunikasi, seneng.
Ya lebih ke talent, ke agent nanti bisa kan, manajemen artis juga bisa kayaknya kan, bisa. karena kamu memang sebetulnya udah menguasai juga peran-peran artis, ya penyanyi oke, Iya. ya kan, terus Ya, di produksinya peran dan lain-lain produksinya juga udah oke ngerti. ya. Terus kalau waktu dulu lu mungkin punya apa ya favorit lah, kalau misalnya nyanyi ya, punya favorit. Repertoar semua penyanyi wanita tuh sepertinya kalau untuk yang perfect banget gitu ya, Celine Dion. Wow. Ya pasti kesana sih, karena basically bukan penyanyi dangdut, bukan penyanyi. Aku tuh nyanyinya pop dulu, jadi pasti repertoarnya ke Celine Dion, Anggun C. Sasmi kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada gambaran kalau penyanyi dangdut kayak kan Elvi Sukaesih Ratu Dangdut ya, nggak kesana, meskipun ya kagum gitu karena kan mereka juga legend, tapi lebih ke sana, ke Celine Dion gitu-gitu. Tapi apa ya, memang sampai sekarang masih di pop jiwanya. Di pop ya. Ya meskipun itu sih agak anehnya di situ. Aku Tapi booming mungkin- di lagu cabe-cabean, tapi aku nggak di dangdut sebenarnya jiwanya. Jadi cuma Tapi bisa kan bisa dangdut. dangdut sinden aku bisa. Oh ya? Solawatan ikutin anak bisa kayak gitu juga. bisa gitu. Ya Cuma karena aku mungkin lebih feel basic orientasinya mungkin kepada kebutuhan mungkin. Iya. Ya. Jadi ternyata aku lebih gini sih pas aku dikasih lagu cabe-cabean nih dulu gitu ya. Cabe-cabean tuh Cabe-cabean. lagu lu. Iya lagu aku. Dia booming di tahun 2013-an lah ya. Dan Ah. kemarin tuh sempat viral lagi di TikTok. Jadi pas ditawarin lagu itu tuh sebenarnya aku menolak awalnya. Lagu apaan tuh? Nggak jelas banget gitu bla 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 bla. Isinya gini-gini tapi ternyata itu fenomena masyarakat gitu. Terus juga lagunya easy listening gitu coba dulu lah gitu. Ternyata nah itu ya maksudnya yang kita nggak suka tuh bisa jadi baik ya buat kita gitu. Ternyata pas aku nyoba recording bla 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 dilempar ke masyarakat suka, booming lah lagu itu dan aku besar namain meme itu dari cabe-cabean. Ya sudah, aku udah cemplung gitu loh di dangdut. Meskipun Artinya bisa jadi cabe-cabean itu tuntutan profesional pertama lu dong. ya sebenarnya. Jadi mau nggak mau ya aku apa ya? Harus. Aku jalani. Karena ternyata orang suka dengan itu. Orang-orang suka aku pernah ngeluarin lagu pop tapi nggak laku gitu dan ya udah pas coba di dangdut meskipun lagunya gampang sih nggak dangdut yang cengkokan banget gitu tapi laku banget orang suka ya udah aku jalanin gitu sampai sekarang dan alhamdulillah lagu-lagu aku tuh sampai sekarang masih on fire di YouTube, di radio, di digital, platform digital semua masih on fire. Cabe-cabean. Ya semuanya. Dan royaltinya juga masih ada alhamdulillah. Meskipun belum kan Indonesia sistem industri musik belum finansialnya belum ini masih berantakan ya jadi belum maksimal. Ya, tapi royalti yang dimaksud itu kalau saja gimana tayang TikTok tayang ini kan juga Ya, mengalir harusnya, kan? Iya harusnya mengalir. Tapi itu gimana kebijakan dengan label musik gitu, kebijakan orang-orang yang ada di balik itu. Kadang tidak lancar, kadang Iya. lancar. Label musik lu di mana dulu? Dulu Sani Musik. Sempat juga di Sandi musik familiar banget ya. Sani Musik itu Sani dengan Sony beda. Iya. Ya. Kalau Sani Musik itu di dangdut memang khususnya dulu. Di sana tuh dulu ada aku, ada Cita-Citata. Ya itu sih yang ini. Itu lagi masa jayanya. Masih ada sekarang. Tapi sekarang aku udah sendiri, punya label sendiri. Jadi ya aku kelola sama suami. Jadi memang aku sama Iyang passionnya sama gitu. Jadi kita kalau produksi ya bareng. Adeka itu namanya. Iya. Oh. Produksi ya bareng. Ya produksi sendiri aja karena udah ngerti. Nggak perlu masuk label lagi gitu karena udah ngerti. Nah, sekarang by the way di Adeka nih label baru yang Adeka, masuk. iya. Yang sekarang menjadi concern garapannya ada. Iya lagi bikin lagu, terus juga udah hampir Lagu beres. yang buat siapa? Yang ciptain kamu sendiri? Aku. Jadi kalau udah nggak sama label, kan kalau sama label aku lebih ngikutin apa kata label ya, komersialitas mereka gitu. Mau aku suka, aku nggak suka harus jalanin.
ikutin pangsa pasar. Kalau jalan sendiri kan kita bisa agak idealis nih gitu. Betul. Aku juga punya peluang buat explore. Aku suka sastra, bisa nyiptain lagu sendiri. Ya kenapa enggak gitu. Jadi lebih explore aja sekarang. Idealis, tapi kadang-kadang kita juga bisa ciptakan yang komersial gitu Iya, ya. iya harus lah. Oh. Yang kalau aku sih sekarang yang penting masih eksis di dunia entertain. Itu bro, Itu harus gitu. karya jangan sampai berhenti aja yang pasti Betul, ya. iya. Hmm. Dan harus ngikutin kayak sekarang dengan followers aku yang sebenarnya belum terlalu besar sih, 400.000 ya, tapi sudah bisa jadi influencer gitu, bisa jadi content creator, bisa jadi speakers, bisa jadi narasumber, bisa jadi banyak banget sekarang tuh. Kalau orang aktif di digital, di media sosial tuh bisa jadi apapun gitu loh. Rembet akhirnya. Rembet gitu. Asal kitanya pede. Tapi harus punya ini ya, kemampuan di situ gitu. Maksudnya nggak yang asal ambil tapi kita nggak mampu gitu loh. Aku juga ngukur diri sendiri. Mei, follower lu 400.000. Itu yang lu rasain basicnya pertama karena mereka interestnya itu saat lu menjadi penyanyi atau lebih ke ini ya? Uniknya waktu mulai jadi penyanyi itu naiknya cepet. Cuma nggak tahu kenapa ketika menikah gitu ya, punya anak dan lain-lain, itu dulu pas aku berarti menikah tahun 2017, itu kan udah nyanyi itu langsung hamil 4 bulan setelah menikah. Dari situ ada pekerjaan baru yaitu influencer, karena pas punya anak orang melihat ada segmen mom and kids yang bisa masuk ke aku sebagai influencer gitu, sebagai wife juga. Terus udah gitu nambahnya juga lumayan melesat tuh orang, dari selain penasaran aku sebagai penyanyi, penasaran aku sebagai ibu, gimana kehidupan aku sebagai ibu gitu. Mereka melihat kegiatan aku di Instagram, gimana Imei sebagai seorang ibu punya anak gitu kan, biasa lihat di panggung dan lain-lain, sekarang punya kehidupan family gimana gitu kehidupannya. Terus lihat anaknya gitu. Udah gitu makin maju, berarti nggak sampai 2 tahun itu 100.000 followers tuh cepet. Dan itu alami, itu natural banget. Nggak aku beli, nggak ada ya. Ya, artinya kamu udah jadi selebritis, Mei. Gitu. Kamu udah jadi selebritis. Gitu. Pertama dengan keahlian kamu dinyanyi, dan orang-orang banyak yang tertarik, mau nggak mau hidup lu pasti diikutin. Betul. Iya, kan? jadi konsumsi publik. Jadi gitu, konsumsi publik iya. kan. Ya, tapi nyambungnya kan kamu jadi apa? Produk endorse ya. Itu biasanya lebih ke produk apa tuh? Lebih ke fashion atau banyak. Karena orang melihat aku banyak segmen. Jadi ada segmen fashion, ada segmen family, mom and kids, baby. Yang juga ke bawah karena kan dia my husband. Jadi dia juga harus tampil. Aku suka ajak dia. Ya dia tuh nggak suka. Suamiku nggak suka sebenarnya, kayak syuting nggak suka gitu. Tapi ya tuntutan gitu, orang juga maksudnya kadang ingin melihat keluarga aku secara utuh, kayak aku di endorse produk keluarga secara utuh, ya kamu harus masuk gitu loh. Ya oke lah, lama-lama dia juga ikut gitu. Iya, mau nggak mau ya. Karena dengan 400.000 follower artinya mereka juga nunggu kadang-kadang kan. Iya. Ngapain nih? Mau ngapain nih Meme? Ya. Ngapain Meme? Betul. Berarti masuknya ke manajemen tadi ya? Betul, Sejauh iya. mana kreatif inovasi mereka? Betul. Jadi production house lah ceritanya ya. Iya betul. Dan itu yang sekarang lagi berjalan. Iya, dan aku juga setiap hari aku upload reels atau apapun lah materi di media sosial, TikTok, Instagram, YouTube. Aku upload setiap hari. Iya, istri saya tuh lebih tahu daripada saya tentang Meme. Oh ya? Iya. Jadi ya justru awalnya nyanyi mungkin dia tahu. Wih, itu Meme. Oh, Meme mungkin. Ternyata kita punya selebritis gitu. Tapi memang 400.000 ya, balik lagi ke follower itu, Mei. Yang pertama itu kan bisa dibilang
bukan karbitan ya, bukan ya itu secara organik aja kamu Iya, akhirnya alami mendapatkan banget, ya. natural banget. Itu artinya memang bisa dioptimalkan juga akhirnya untuk semacam digital bisnis kan ya. Iya, Dan ini juga yang sedang kita pelajarin, Mei. Terutama untuk saya, artinya memang Mei juga bisa sharing secara apa ya? Secara persuasif kepada orang-orang. Ya itu salah satunya. Selain kamu juga memang punya produk, tapi bisa juga akhirnya sharing ke yang lain gitu. iya, karena awal nih Adi ya, aku kan sempat COVID tuh. COVID berarti kan nyanyi nggak ada ya, kegiatan sosial kan nggak ada tuh. Nah di situ bener-bener up yang namanya aku jadi influencer tuh ngerasain banget. Oh gini ya jadi influencer. Yang aku lihat orang tuh kalau misalnya posting sesuatu itu tuh nggak asal. Para influencer tuh nggak asal. Padahal kita cuma ngelihat itu tuh gambar, foto, just video, just a foto gitu. Tapi sebenarnya orang yang melakukan itu tuh mikir gitu. Dia tuh cari ide tuh setengah mati gitu. Disangka orang gitu aja ya. Iya, padahal sebenarnya ya industri kreatif gitu loh. Orang tuh ide tuh kan mahal ya. Makanya kenapa endorser atau misal influencer tuh pada banyak duit? Karena kita bikin konten tuh nggak gampang, butuh mikir gitu loh. Aku di-endorse sama 5 produk dalam 1 minggu. Aku harus mikir konsepnya apa untuk 5 video ini. Dan nggak mungkin sama dengan orang lain, harus original. Gimana ya gitu konsepnya. Tapi kadang-kadang kalau udah terbiasa dapat sendiri konsepnya. Akhirnya yourself yang mikirin, kamu sendiri yang mikirin. Aku sendiri. Gila loh. Aku sendiri yang bikin konsep. Kalau orang kan udah punya tim tuh biasanya. Punya tim. Tapi kamu memang secara apa naluri dan akhirnya bakat juga yang terpendam Ya, karena gue biasa juga untuk kebutuhan publik. Akhirnya lu mikir tuh ya. Karena passion. Terus aku juga belajar. Itu butuh belajar loh sebenarnya. Jadi aku gabung di satu komunitas influencer, mom influencer. Jadi dia ibu semua tuh isinya. Dan mereka bergerak di bidang yang sama, konsep yang sama, tema yang sama gitu setiap harinya untuk bikin konten. Jadi aku belajar, oh mereka tuh gini ya kalau bikin feeds tuh rapi, tone warnanya tuh sama gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang biasa aja, tapi dari segi caption dia menarik gitu loh. Caption juga kan mikir ya, bikin caption kan mikir gitu dan effort lah, pokoknya effort banget. Aku juga belajar dari mereka, oh gini ya supaya orang lebih tertarik sama konten kita tuh gini ya. Jadi aku juga belajar gitu. Semuanya belajar, aku belajar gitu loh. Nggak cuma asal posting, nggak. Tapi itu nggak jauh daripada mood ya. Iya, emang benar. Jadi kalau misalnya dibayar, ditarget harus tanggal segini ya gitu. Harus gini ya. Ya kadang kita harus ya kerja keras lagi karena yang lagi nggak mood ya harus jadi mood gitu loh. Itu kenapa mahal juga ya? Itu kenapa mahal? Apalagi family ya, kayak punya anak juga ada rate-nya. Misalnya aku mau endorse Teh Ime sama anak ya. Anak juga beda lagi harganya. Karena nggak mudah gitu, sama anak tuh nggak mudah, ngonten tuh susah banget ya. Yang tau lah gimana ribetnya ngonten sama anak gitu tuh effortnya, jadi makanya dibayar. Tapi seru ya. Tapi kita seru. bisa kerja di rumah. Iya, menikmati banget aku, nggak usah kemana-mana tapi dapat duit gitu. Terus juga insight-nya juga tambah bagus gitu, profilnya juga jadi lebih banyak. Effort kita tetap harus bisa jaga kecantikan ya. Iya. harus jadi itu salah satu poin dong. Ya karena kalau tetap menarik gitu. Gimana orang bisa melihat enak ke kita kan, itu yang kita tampilkan. Iya betul. Gue balik ke ini dong, nyanyi nih. Kan selain rekaman juga kamu sering offline. Off air. Off air. Iya, off air ya. Panggung-panggung gitu. Paling jauh kemana? Paling jauh Gue denger bisa lintas pulau loh kalau nggak salah. Pernah? Aku paling jauh ke Hong Kong ya. Paling jauh ke Hong Kong, pokoknya Asia Tenggara lah. Harusnya bulan ini aku ke Riyadh, ke Arab Saudi. Cuma ya itu prioritas masih keluarga. Anak masih mengasihi, aku masih mengasihi, masih menyusui, jadi nggak bisa jauh-jauh. Kemarin juga kampanye ngambilnya deket-deket.
Yang jauh-jauh udah teriak-teriak, oh mau ime gini. Nggak ada tawar-menawar langsung jadi, tapi akunya nggak bisa. Jadi emang udah prioritas keluarga, yang deket-deket aja. Yang deket ya. Yang deket-deket aja. Bisa kejangkau. Bisa kejangkau ya. Kalau misalnya rate-nya gitu ya, 2 digit di Jawa Barat dengan 2 digit di luar pulau, ya aku ambil Sama di Jawa aja. Barat aja gitu. Kayak gitu misal. Kebanyakan di saat off-air siapa yang menjadi penonton lo? Lebih kebanyakan? Nah sekarang juga tambah unik lagi ya Adi. Kalau dulu kan cuma remaja ya. Aku tuh dulu tuh menjangkau anak-anak kecil. Lagu-lagunya tuh menjangkau anak-anak kecil sampai orang tua. Remaja gitu ya? Iya, bocil. Terus? Dan sekarang mereka udah berkeluarga kayak aku kan. Ada yang udah juga kuliah gitu. Nah sekarang tuh lebih ke kayaknya banyak lapisan masyarakat. Kalau misalnya aku lihat di inside YouTube atau misalnya Instagram, berbagai rentang usia, dari usia. Kan kalau di Instagram tuh dari remaja ya, sampai 50-60 juga ada tahun gitu. Jadi berbagai lapisan usia sih. Kemarin di Jawa Barat malah ya terbukti, maksudnya masih dalam rentang usia anak kecil gitu, remaja sampai yang tua. Bahkan yang seumur Adi tuh ini banget, ada yang hafal lagu-lagu aku banget, dia paling depan nontonnya gitu. Manja sih. Iya, ada kakek-kakek juga waktu itu nempel-nempel aku bener, mepet-mepet gitu, dia hafal lagu cabe-cabe, udah kakek-kakek beneran di Cimahi waktu itu ya di Cimahi, aki-aki bener itu mah. Aku jadi menghibur orang tua. Tapi mau nggak mau kan kita Iya. akhirnya itu salah satu penonton kita, bahkan loyalis kita lah ya. Ya suatu kebanggaan buat aku. Berbagai lapisan usia masyarakat itu aku punya tempat di hati mereka gitu sampai sekarang gitu. Itu suatu Ditungguin kebanggaan gitu ya. ya. Jadi kalau misalnya manggung di mana-mana, ya alhamdulillah. Atau mungkin mereka juga Rame. nungguin lagu-lagu terbaru kamu, Mei. Ya pasti mereka nungguin. Tapi kebanyakan mereka nungguin lagunya tuh pengen yang kayak dulu-dulu aja, yang remix gitu. Tapi kalau misalnya yang fanatik, yang loyal, apapun yang aku keluarkan mereka akan suka dan support gitu. Oh iya. Gitu kan. Gitu. Bahkan Paling- aku sempet banyak banget masuk DM ke aku orang Sayati, terus yang kerja di desa Sayati waktu itu ada yang PKL, tuh yang nge-DM banyak yang PKL di sini di desa Sayati, kantor desa, Nge-DM pengen kamu? ketemu, terus nyuruh aku datang ke kantor desa Sayati untuk foto. Hai, masalah. Aku bilang, hah? Oh iya, di mana kerjanya? Di kantor desa Sayati gitu. Aku belum tahu kantornya waktu itu di sini, belum tahu. Oh gitu. Ya, Itu aku juga harus- belum aktif yang di Sayati. Udah. Oh udah. Udah ya. Hmm. Terus juga ada yang bilang ke iya gitu. Terus aku harus gimana? Harus ke sana. Aku bilang udah. Saya jadi pengen lihat performanya Meme ya, gitu off air ya, bener gak? Nah, kalau sekarang aku bener-bener udah Udah beda loh. kayak Maksudnya? gini Ayah. Aku mau joget terlalu, kan aku energik ya kalau perform biasanya. Dulu apalagi. Saya oke jadi ngilu bingung. Nah, kalau udah gini kan aku maksudnya agak iya tahan gitu ya. Mau tahan gitu jadi enggak. Maksudnya kan harus membatasi gerakan ya gitu, nggak yang gimana gitu. Tapi aku juga dulu nggak yang sensual, sensual erotik enggak, biasa aja. Deep pop tapi maksud gua, Om. Deep Mei. pop. Suka kalau FR memang lebih banyak dangdut yang Tergantung acara, Adi. Kalau Tergantung. misalnya gathering seringkali campur. campur ya. Ya. By request gitu mereka By gitu. request. Malah juga ada yang nawarin Mandarin, full Mandarin, apa segala macam juga ada. Gitu. Kalau udah lari ke masyarakat itu kita harus bisa segalanya sebenarnya. Kayak pokoknya entertaining. Iya. Untungnya aku punya basic pop bisa. Mau lagu Sunda ayo. Mau lagu dangdut ayo. Mau gambus ayo. Aku punya kemudahan jadinya untuk menghibur orang di acara apapun gitu. Memang di situ sih ya lu, jadi nyanyi apapun siap sikat gitu ya. Ya insya Allah. Karena aku seneng gitu. Jadi nggak kerasa kerjanya. Cuma
Memang masalahnya kalau di industri musik, apa ya? Sekarang sih kalau yang angkatan aku ya, pasti lebih memilih untuk jalan sendiri. Udah jarang sama label, pasti terus punya manajemen sendiri karena udah ngerti polanya seperti apa dan ya kalau sisi gelapnya juga ada gitu ya, kayak tidak semua artis itu orang lihatnya enak gitu, banyak duit gitu, tapi di satu sisi ya capek udah jelas ya. Cuma banyak juga yang tertipu, banyak juga yang dimanfaatkan gitu-gitu. Aku juga ngalamin sih beberapa kerugian itu, tapi makanya dari situ belajar untuk ya kita bisa sendiri aja. Iya. Itu jadi pilihan Mei akhirnya ya, udah betul. kita mending mandiri aja ya. Mandiri aja gitu. Mei pernah duet sama artis gitu, maksudnya tuh paling tidak off air bareng? Kalau off air sering banget. Jadi dulu tuh dari pas cabai-cabean booming, aku di-guide sama salah satu brand sigaret rokok. Nggak disebutin ya. Jadi dia terbesar lah, beberapa terbesar di Indonesia. Aku jalan sama mereka hampir 5 tahunan dan mereka membesarkan aku di situ. Dari apa namanya, Indonesia tuh kayak udah terkelilingi sama aku melalui brand ini itu. Karena aku tour langsung dapat roadshow, sempat ngalamin sehari itu beberapa kota gitu, terus nggak bisa tidur cuma untuk perform gitu, dan itu udah asam garam banget tuh roadshow itu. Jadi apa ya, udah sekarang tuh aku menikmati manggung tuh lebih enak daripada dulu. Kalau dulu kerja keras sebagai kuda banget, karena emang kan aku sama label sama manajemen, jadi harus on target gitu. Iya, itu kamu waktu sebelum nikah tuh? Sebelum nikah. Tur gila-gilaan. Tur gila-gilaan banget. Itu sama, nah itu duetnya itu sama sama yang bareng perform sama aku di setiap titik. Misalnya sama The Massive pasti ada aku bareng sama apa Setia Band, Charlie, sama Noah, sama Republik, sama Armada. Pokoknya berbagai talent yang di hire sama brand ini aku pasti bareng sama mereka. Dan itu sangat menguntungkan karena fans mereka jadi banyak ikut juga ke aku. Nah itu salah satu nambah followers banyak juga dari situ gitu. Karena kan kalau fans fanatik band ya, terutama dulu tuh pasti dia nempel sama siapa dia juga ikut follow gitu. Jadi aku juga kebanyakan followersnya anak-anak band gitu. Paling lama show off air berapa lama loh? Berapa lagu lah? Aku rasa semua penyanyi itu sama ya, 45 menit atau 1 jam. 40 menit berapa durasinya. lagu tuh ya? 7 lagu. 7 lagu 45 menit. 7-8 lagu non-stop. Capek kayaknya. Capek makanya bayarannya gede. Sama Rukna ngeunah, maksud sama Rukna kumaha nyanyi tuh capek loh. Capek dan nggak cuma nyanyi, mikir juga karena kan entertainer. Iya, bener. Ya kan? Dari awal perform aku harus mikirin gimana ntar gimmick pas masuk panggung, lagu apa aja yang enak rundownnya dari awal sampai akhir biar pecah suasananya. Terus udah gitu, ini kita di kota mana ya, pelajarin dulu dong sejarah kota itu Kulturnya seperti gimana apa ya, kulturnya orangnya seperti apa, gimana, bahasanya kayak gimana, karena satu kalimat yang kita sebutkan di sana antusiasmenya luar biasa. Misalnya kalau ke Makassar baji-baji nah gitu, mereka tuh udah gitu dari riuh gitu. Terus harus mikir closingnya gimana, harus mikir gimmick di atas panggung apa ya di tengah-tengah biar rame, hook istilahnya ya. Iya, biar pecah gitu. Banyak yang dipikirin. Terus tapi banyak keuntungan juga. Tapi juga ada stucknya juga karena kan roadshow tuh terus aja manggung kayak gitu kan. Siklusnya seperti itu. Kayak gitu aja terus. Sementara rate harus dipertahankan. Iya, jadi pecahnya kadang-kadang juga sama treatmentnya beberapa kota sama. Jadi kalau misalnya lihat di YouTube, kok dia bercandanya sama aja ya kayak di kota gue. Ya gila, 1 bulan misalnya 10 kota. Kadang ada stuck juga kan mikir buat entertainingnya gimana, ya sama aja main kota ini deh gitu. Kayak gitu. Tapi ada keuntungannya. Aku punya saudara di tempat yang nggak pernah aku sangka-sangka. Tahu Polea nggak, Adi?
Itu Poleang tuh Poleang di tuh di Sulawesi, paling ujung banget deket Palopo. laut. Iya, Bukan. Kolaka. Ya, kesananya lagi. Poleang itu aku kalau bukan nyanyi, iraha di tunage rek naon gitu nya. Tapi karena aku nyanyi, jadi aku tahu daerah itu dan punya saudara di sana. Mereka nganggap aku saudara karena kalau ke daerah pelosok itu nggak ada hotel, nggak ada cottage, nggak ada kadang juga nggak ada penginapan yang bagus. Akhirnya kita di Homestay treatmentnya di rumah warga. Jadi rumah warga yang terbaik di sana gitu. Itu juga Nah, seru, keluarga mereka itu senang banget yang namanya di pelosok kedatangan artis tuh senang banget, apalagi diinepin rumahnya, jamuannya tuh udah Wah, segala. luar biasa gitu, dan mereka tuh mengabadikan momen, dipajang nanti dicetak fotonya, dipajang di rumahnya gitu. Si A pernah nginep di rumah gua di sini gitu. Mantap. Dan itu kenangan itu nggak pernah hilang gitu. Sampai sekarang masih ingat, masih suka kontak gitu. Kalau aku sih gitu. Begitu, karena kita kapan lagi punya kesempatan bersaudara sama orang di Pelosok semacam kayak gitu. Lu ke Papua pernah? Papua? Nah itu, Papua sama Aceh belum pernah. Oh, kalau Papua sama Aceh belum pernah. Belum pernah, Papua sama Aceh belum pernah. Oh, selainnya udah keliling lah. Kalimantan udah. Ya. Oh. Kalimantan, Sulawesi itu paling sering banget. Itu salah satu feel yang excited mungkin buat Mei. Ada nggak yang kira-kira ngebetain Mei? Ada. Siga kumaha Mei? Aku punya pengalaman sama Wali. Mungkin Wali juga ini pengalaman yang ngebetain sih ya. Wali waktu masih aktif ya pas zaman dulu. Wali juga misalnya masih aktif sih, cuma pas lagi roadshow bareng nih kita manggung di Jogja, terus entah kenapa pas manggung itu yang nonton kayak penonton inbox masih subuh, cuma berapa puluh orang, sedangkan biasanya puluhan ribu orang yang datang. Jadi kita bingung nih, bintang tamunya udah aku sama Wali nih, tapi kok orang nggak pada datang ya gitu, kemana? Nggak taunya salah informasi. Jadi harusnya di lapangan ini, dia infoin di lapangan mana gitu. Jadi salah informasi. Di situ kita udah bete banget. Aku udah ya tau lah ya, maksudnya. Itu kalau kayak gitu betenya ke siapa lu Mei? Ke ini dong, ke IO dong? Ya ke IO terus. Ya jadi ya bad mood aja, udah bad mood kita aja. udah prepare ya. Iya udah prepare, udah mempersiapkan yang terbaik gitu kan. Pas di atas panggung udah yang energinya udah full, pas lihat penonton, Korea mah yang balik gitu. Terus pernah juga di Cirebon udah dateng. Sore kan aku biasanya kalau misalnya ke kota manapun pasti ada sempetin mampir ke radio gitu. Kalau aku gitu sempetin mampir ke radio. Ke Cirebon waktu itu. Udah sore-sore apa siang gitu ya, udah datang, panggungnya udah ada segala macam, izinnya nggak dapet. Jadi semua talent udah ada di sana, udah tinggal show nanti malam, izinnya nggak dapet. Jadi panggungnya dicabut lagi, semua panggungnya diberesin lagi. Tapi cuan kan tetap angler. Ya untungnya menjaga mood aku. Untungnya udah dibayar lunas kan, kalau sebelum pergi udah harus lunas dulu. Aduh, itu memang gitu. Kadang-kadang kendala-kendala kayak gitu suka kejadian ya kayak gitu. Iya, terus udah gitu juga ada di Mandailing Natal apa di Polewali Mandar dulu pernah, jadi ada sikap tidak menyenangkan lah dari warga sana. Jadi kayak aku sama Cita-Cita waktu itu manggung di sana, terus disuruh ke rumah warga yang mana mungkin itu yang punya rumah yang waktu nampung kita di sana. Terus apalah aku nggak ngerti, kita foto-foto, waktunya sudah habis karena aku harus on stage, tapi si ibu-ibu ini maksa kita harus melayani semua yang ada di sana untuk foto, sedangkan itu banyak banget orangnya. Bukan 1-2 ya? Bukan, ada puluhan orang. Sadesaeun meureun. Enggak sedesa sih. Cuma kita bingung ya, karena kan waktu udah mepet, kita mau manggung, sedangkan dia pengen kita foto melayani semua orang. Sampai keluar kata-kata, jangan sombong kau ya jadi artis. Siapa kau gitu? Foto dulu sama semua yang ada di sini. Pintunya ditutup, dikunci. Terus kita dilempar badannya, ditarik. Itu trauma banget. Sampai tangan sampai merah ditarik itu, dilempar. Kita langsung shock, sampai manggung pun untung kita masih profesional ya. Udahnya baru pada bengong gitu di mobil. Kok bisa ya diperlakukan seperti itu gitu. Jadi kadang orang di pelosok juga nggak ngerti ya gitu, memperlakukan orang gitu, apalagi tamu yang datang ke daerah di situ harus seperti apa. Memang nggak ngerti mereka. Ya, tapi kan tergantung orangnya ya mungkin. Tapi larinya ke
bagaimana caranya kamu akhirnya mensiasati atau bikin strategi nih buat diri ya dengan kondisi yang sangat bad mood seperti itu, tapi kan harus tampil tuh. Gimana sih Mei caranya Mei? Udah kan susah Mei. Kalau menurut saya ya sebagai penonton kan harus tahu jadi aja. Iya, Yang penting nggak lu mau ngehibur tahu. gua gitu kan. Itu gimana Mei? Secara kan itu dari dalam Ya ya. kadang aku juga bingung sih. Udah mungkin Untuk karena melupakan yang kumaha. kadang masih terbawa. Tapi satu, profesional di atas segalanya dalam bekerja gitu kan ya, profesionalisme. Terus ya ingat tanggung jawab aja, karena kan tanggung jawab aku bukan cuma sama satu orang dua orang. Iya. Gitu, ingat tanggung jawab. Terus juga nama baik diri sendiri. Terus udah gitu ya, untungnya punya kesenangan dalam menjalani kerjaan itu. Jadi kadang lupa di panggung, tapi turun panggung inget lagi. Kayak pas kejadian itu di atas panggung mah kayak happy aja, nggak ada masalah. Turun panggung kita bengong gitu, trauma banget sama yang dialamin tadi gitu. Kok bisa gitu ya, sampai rumah pun masih trauma. Tapi kalau pas waktunya kerja tuh nggak tahu sih kenapa ya. Kadang juga profesional udah biasa kali ya. Iya. Jadi kita bisa memanage emosi gitu. Kayak gitu. Jadi pengalaman ya, Ya, juga pengalaman. menjadi faktor Ya akhirnya jam kita- terbang tuh ngaruh jam banget terbang sih. ya. Jam terbang ngaruh banget tadi. Aduh. Karena kadang-kadang kita kan akhirnya jadi teguran manajemen kalau misalnya perform nggak bener ya. Iya. Iya, itu jadi bahan evaluasi Bahan kan. evaluasi akhirnya tuh. Iya. Aduh. Bahan evaluasi. Kayak gitu. Nah Mei, sekarang ke depan Mei, apa yang menjadi impiannya? Mungkin apa ya? Kalau untuk nyanyi, apa ada rencana untuk bikin konser atau apa gitu? Kalau ini sih lebih ngalir aja ya, lebih ngalir aja. Karena itu tadi balik lagi ke prioritas Imei sih sebenarnya udah family is my priority. Wow. Jadi sebenarnya cita-cita aku juga bukan jadi artis, cita-cita juga bukan jadi Lain nyanyi. kahoyong sebenarnya. Bukan, sebenarnya arahan orang tua sebenarnya dulu, dan memang ada potensi aja gitu, dan ada hokinya juga gitu. Cita-cita aku mah sebenarnya pengen jadi ibu, jadi istri yang baik, hidup bahagia, tenang, aman, tentram, damai, udah. Wey. Simple, tapi ternyata susah banget. Ternyata susah ya, pas di jalan itu nggak mudah ya, jadi ibu, jadi istri yang baik tuh nggak mudah. Iya. Tapi aku kan udah dapet, tinggal jalanin. Nah Iya. sekarang bonus-bonusnya aku punya personal branding, nama Imei, punya karir, masih punya karir. Ya gimana caranya aku bisa menstabilkan peran-peran aku di situ aja. Karena kalau aku pengen muluk-muluk, pengen jadi superstar again gitu, pengen jadi apa, ya Allah punya rencana lah. Aku mah selalu doanya minta apapun yang Allah ridho. Berarti kalau misalnya aku dikasih apa, berarti Allah ridho. Berarti kalau misalnya aku nggak dikasih sesuatu itu, Allah nggak ridho. Kayak contohnya aku kemarin kampanye nih, nyanyi di kampanye. Ambil jangan ya gitu, ambil jangan ya. Tapi kan selalu minta, ya Allah kasih saya pekerjaan yang kau ridhoi aja. Kalau nggak diridhoi jangan dikasih saya. Berarti kalau misalnya kerjaan itu jadi sama saya, berarti ya Allah ridho, ya udah. Dan buktinya pas aku ikut kampanye Pak Prabowo, menang. Alhamdulillah. Allah ridho, mungkin pemimpinnya beliau. Terus aku ikut di Majalengka kemarin, pemilihan bupati. Iya. Pak Haji Eman sama Kang Dena. Menang juga. Menang, alhamdulillah. Jadi banyak orang-orang yang di dalamnya aku terlibat, dan alhamdulillah positif gitu, positif. Jadi ya aku juga berprasangka positif aja. Ya Allah ridho. Pokoknya semua kayak aku kesini ya Allah ridho gitu. Ya udah berarti baik kan gitu. Iya, Aku minta yang baik-baik aja, nggak muluk-muluk sekarang mah gitu. Yang penting semua peran yang sekarang Allah kasih sama aku bisa jalani dengan baik. Yang penting pas di saat orang membutuhkan potensi kita, siap lah ya, gas. Iya. Terutama kalau diridhoi. Dan alhamdulillah nama Imei masih apa namanya, masih eksis, masih baik. Di radio juga masih bagus banget. Cuma aku emang nggak terlalu banyak ambil di TV karena sekarang ini ya kayak apa sih? Iya. Kalau viral dikit naik udah gitu. Iya. Kayak udah nggak terlalu gimana. Jadi lebih ke apa namanya, di digital lebih enak. Mending kita sendiri aja ya. Iya, digital lebih enak. Oke. Gitu. Tadi di radio juga
sering sekarang? Alhamdulillah Aktif. kalau radio dari dulu sampai sekarang support banget sama IMEI. Boleh tahu nggak di radio apa? Banyak banget. Oh gitu. Heeh. Cuma karena tinggal di Bandung, jadi emang deket sama anak-anak radio Bandung. Kayak radio Dahlia, radio Cakra, radio Rama, banyak lah, Cosmo, banyak banget. Terakhir juga waktu itu pernah ngisi ulang tahun radio Cakra tuh di sini di apa namanya ini, Lanud Sulaiman. Iya. Deket banget sama rumah aku, kata gitu. Oh, orang Sayati. Iya. Jadi Oh, tinggal gitu. nyebrang aja tuh ke lapangan gitu. Oke, Weh, mudah-mudahan nanti saya dalam waktu dekat akan ada konser tuh. Asik. Bukan konser. Saya akan ada perayaan di satu tempat nanti, mudah-mudahan Meme dengan Ridonya bisa tampil lah. Rido lah, kan suami orang sana, berarti aku orang sana kan? Bisa lah, ayo. Oke, terima kasih. Mei, sekarang saya minta, kamu kan sekarang udah tinggal di Sayati ya. Saya pengen sedikit aja apresiasi kamu tentang desa Sayati sebagai tempat tinggal lo. Kalau aku sih karena dari kota ya gitu, sombong put. Tapi tidak naon. Benar, Emang tinggal di kota karena kan? berbeda. Enggak tinggal di kota. Memang kalau tinggal di sini, aku dari awal ngelihat sini kan gelap ya. Maksudnya kayak aku nggak tahu apa-apa di Sayati itu gitu. Taunya cuma gitu-gitu aja. Cuma kalau dari kasat mata, aku merasakan berkembang gitu. Aku juga nggak kesulitan buat cari apapun di sini. Gitu. Kalau dulu kan masih bingung. Kalau dulu kan masih bingung gitu, mau cari makanan enak, fashion yang bagus, tempat nongkrong, tempat ya maksudnya untuk menghilangkan penat gitu. Nggak sulit sih di sini. Ada ya, Sekarang ada gitu. Sekarang lumayan ada pilihan, ada opsi gitu. Kalau dulu kan aku buta aja nggak tahu apa-apa. Yeah. Terus udah gitu juga dalam 7 tahun aku di sini baru aku main ke kantor Sayati gitu ya, baru masuk kan kemarin gitu. Oh gini ya kalau kantor di desa gitu, kantor desa tuh seperti ini gitu. Terus suami juga ikut aktif di sini, ya aku support. Sedikit banyaknya aku tahu kegiatan di desa saya itu seperti apa, terus apa aja yang menonjol di sini, potensi yang ada. Terus ternyata banyak banget ya. Seniman dari Kopo banyak banget, entertainer, artis banyak banget, pengusaha dari Kopo juga banyak, dari Kopo Sayati. Pokoknya sebenarnya kalau misalnya dikembangkan lagi tuh digali lagi tuh berkembang banget sih gitu, karena Bisa ya? Ya bisa lah, bisa banget gitu. Bisa banget. Aku tuh waktu roadshow sama brand tersebut gitu ya, terus gabunglah aku ada Charlie, kan orang Kopo ya gitu. Itu tuh kita tuh sangat membanggakan sekali, karena kan kalau misalnya orang bukan rantau ya sama-sama bekerja di tempat yang jauh, berasal dari kota tertentu yang sama tuh akan sangat antusias gitu. Ya, kita dari Kopo gitu loh ya. Aku sama Charlie jadi dari ada Kopo. pride gitu. Ada pride gitu, Kopo pride gitu, sama Charlie tuh suka kumaha Kopo Mei gitu, gini gitu. Ya, Kopo tuh Sayati tuh punya nama loh, punya nama. Aku dulu di kota ya, tapi nggak banyak dengar daerah lain. Tapi Sayati aku familiar, aku familiar gitu, familiar. Dan sekarang tinggal di sini. Jadi ternyata aku ngambil putusan tinggal di Sayati. Ya harus, karena ikut suami. Aku punya pelajaran gini. Kita tuh kalau mau kemanapun, sejauh apapun kita pergi, kita tuh pasti akan balik ke tempat yang pernah kita lewatin gitu. Kayak aku nggak pernah nyangka bakal tinggal di Sayati. Aku sering banget lewat sini dulu, tapi aku nggak pernah nyangka aku bakal tinggal di sini loh gitu. Dan ternyata Sayati menjadi takdir aku gitu. Dulu aku nggak pernah. Ini tuh tempat apa, ini tuh daerah mana gitu. Ternyata aku tinggal di situ, jadi bagian dari ini gitu malah gitu. Artinya kesimpulannya kamu betah lah ya di Sayati ya? Betah tuh, harus betah. Luar biasa. Cuma baru tahu aja sekarang kalau keluar teh banjir gitu. Dari sekian persen tadi Meme menyebutkan apresiasinya tentang Sayati, ternyata masih ada juga. Iya masih ada lah, pasti semua daerah ada kekurangan, ada kelebihan. Ya ada itunya. Karena kan aku sekarang udah mulai aktif internship sekolah apa segala macam kan ke daerah-daerah yang
ya mau nggak mau gitu, aku harus keluar rumah ke tempat yang nggak pernah aku lewatin sebelumnya. Pas jalan, Jip, ini kita gimana tinggal di sini tuh kok begini ya ternyata gitu. Aku nggak pernah keluar kan, jarang. Apalagi pas musim hujan, ternyata kayak gini gitu. Iya, itu Banjirnya di mana-mana gitu. Salah satu masalah di sana. Jalannya memang banyak yang jelek di sini gitu, tapi percayalah kedepannya pasti akan. Sekali lagi gimana, Mai? Jalannya pasti jelek. banyak yang jelek. Iya, ya? banyak yang jelek. Oke. Karena aku di komplek biasanya bagus ya jalannya gitu, tapi banyak yang jelek. Jadi jalannya masih banyak yang jelek. Dulu aku pernah punya pertimbangan waktu hamil anak pertama. Di dia tuh gitunya. Iya, Sempet tuh. Iya, jangan di sinilah, nanti aku kalau udah 9 bulan di Nata Endah aja, karena di sana jalannya bagus, jadi kalau mau ke rumah sakit kejelugan, juga. Jadi aku 9 bulan tuh udah pindah ke Nata Endah, nggak mau aku nanti bayangannya aku udah mules gitu nggak mau. Jadi aku mau ke Nata Endah aja dulu gitu, karena jalannya jelek gitu. Itu jadi pertimbangan. Mei, makasih ya. Sama-sama. Udah datang ke Curhat Dong Des. Iya, sama-sama. Yang pasti kamu sehat selalu. Amin. Saya setuju tadi dengan prinsip-prinsip kamu yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat semua orang. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Curhat Dong Des.